Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan memasuki pertemuan ke-9 dengan materi campuran sederhana. Yang pertama adalah larutan. Larutan itu apa? Campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, karena terdiri ada campuran ya dari 2 zat atau lebih, nanti di sana ada komponen zat terlarut dan zat pelarut. Nah, yang perlu kita pelajari yaitu yang pertama konsentrasi. Konsentrasi dari larutan ada beberapa, yang di sini disebutkan ada 4. Yang pertama parts per million atau yang disebut simbolnya ppm. Rumusnya massa zat terlarut per 1000 ml larutan. Kemudian ada molaritas. Simbolnya M besar dengan rumusnya mol zat terlarut per 1 liter larutan. Sementara molalitas L ya. Kalau yang tadi R, ini simbolnya M kecil, yaitu massa zat terlarut per 1000 gram pelarut. Sementara fraksi mol simbolnya X, mol zat terlarut dibagi mol total ya. Total zat terlarut sama pelarut. Nah, sementara mol sendiri itu apa? Mol sendiri itu kan gram per AR. Massa atom per massa molekul. Selanjutnya ada persen konsentrasi. Persen konsentrasi terbagi menjadi 3, ada persen massa, persen volume, dan persen massa volume. Untuk persen massa simbolnya persen B/B dengan rumusnya massa zat terlarut per massa pelarut dikali 100%. Kalau volume zat terlarut per volume pelarut kali 100%. Sementara kalau persen massa volume berarti massa zat terlarut dibagi volume pelarut kali 100%. Nah, selanjutnya untuk termodinamika larutan sendiri, yang pertama ada volume molar parsial. Nah, untuk volume molar parsial Vg dari satu zat J misalkan ya, pada beberapa komposisi umum itu didefinisikan sebagai ini. Vc sama dengan dV dO NJ dalam kondisi P, T, dan N yang tetap. P itu tekanan, T temperatur, dan jumlah zat yang lain tetap. Kan parsial ya. Nah, sementara volume total campuran ketika penambahan komposisi campuran tadi bertambahkan, maka dV sama dengan VA dNA plus VB dNB, atau ketika diintegralkan menjadi V sama dengan NaVA ditambah NB VB. Nah, ini sebagai contoh fraksi mol volume molar parsial dari air, dan di sini volume molar parsial dari etanol ketika etanol dan air dicampurkan. Sementara di sini ada fraksi mol etanol. Nah, selanjutnya ada fungsi Gibbs parsial. Atau yang disebut potensial kimia ya. Potensial kimia yang simbolnya mu sama dengan dG dN. Nah, ini dalam kondisi sama ya tadi PTN. Dalam kondisi tekanan, temperatur, dan jumlah molekul yang lain tetap. Nah, dari sini fungsi Gibbs total campuran adalah N. G sama dengan Na mu A plus NB, B-nya kecil, mu B.
di sini dimana potensial kimia dari satu bagian ini kan, potensial kimia itu didapatkan dari slope, kemiringan dari total energi campuran, Gibbs total campuran. Nah, dalam contoh pada grafik ini kedua apa ini potensial kimianya positif ya, karena kemiringannya menunjukkan slope positif. Selanjutnya, setelah tadi fungsi Gibbs parsial, sekarang fungsi Gibbs pencampuran. Nah, tadi kan disebutkan bahwa G sama dengan Na mu A plus Nb mu B, dimana mu A sendiri itu didefinisikan bahwa mu A0 plus RT ln PA per P0 plus NB mu B0 plus RT ln P0. Ini untuk fungsi Gibbs sistem murni ya. Jadi ketika awalnya ini P di sini adalah PA plus PB. Nah, PA plus PB. Nah, ketika sesudah pencampuran terjadi, yang terjadi adalah GF, fungsi Gibbs pencampuran F di sini jadi PB, sehingga GF min GI didapatkan Na RT ln PAP plus NB RT ln PB. Nah, ketika delta G pencampuran ini nilainya 0 atau negatif, maka proses pencampuran terjadi secara spontan. Selanjutnya termodinamika larutan yang keempat ya, entropi pencampuran. Diketahui bahwa rumusan delta G sama dengan delta H minus T delta S. Maka entropi di sini delta H sama dengan 0. Kenapa? Karena terjadi pada isotermal, kan tadi pada kondisi PT N yang lain tetap ya, atau T-nya tetap. T-nya tetap berarti isotermal. Nah, ketika isotermal maka delta H-nya sama dengan 0 pada kondisi P dan T tetap. Setelah P dan T tetap, nah ini do G do P itu sama dengan V, maka delta V pencampurannya itu sama dengan 0, karena ini kan tidak tergantung tekanan nilainya, maka 0, alias tekanannya akan tetap. Jadi ketika ini diturunkan kan berarti sama dengan 0. Nah, rumusan entropi sendiri delta H sama dengan delta U plus P delta V. Nah, hal ini menyebabkan bahwa ketika delta H0, delta H-nya 0, delta V-nya 0 juga, maka delta U-nya juga 0, atau energi dalam perubahan energi dalam. Nah, selanjutnya contoh soal. Contoh larutan terdiri dari 0,35 fraksi mol benzena dan 0,65 fraksi mol toluena. Tekanan uap benzena murni 75 mm Hg dan tekanan uap toluena murni pada suhu itu 22 mm Hg. Hitung tekanan uap masing-masing komponen dan tekanan total larutan tersebut. Berarti di sini tekanan parsial dan tekanan total. Yang pertama, tekanan benzena. Di sini ada fraksi mol X P tot. Tekanan uap benzena kan ini, maka 0,35 kali 75 sama dengan sekian. Dan sementara P toluena, tekanan toluena fraksinya 0,65 kali
ini 22. Nah, tekanan total tinggal dijumlahkan 26,25 tambah 14,3 ketemu 40,55 mm lagi. Selanjutnya jenis-jenis larutan. Sama seperti di pertemuan yang kedua kemarin, bahwa ada jenis larutan ideal dan larutan non ideal. Lah, bagaimana larutan ideal dan non ideal itu? Untuk yang pertama kita bahas yaitu untuk larutan ideal. Nah, ciri dari larutan ideal itu adalah yang pertama homogen pada seluruh kisaran komposisi dari sistem, mulai dari fraksi mol nilainya 0 sampai dengan 1. Jadi tadi di komposisi sistem itu fraksi molnya dari nilainya 0 sampai 1. Yang kedua, pada pembentukan larutan tidak ada perubahan entalpi. Jadi panas larutan sebelum dan sesudah pencampuran adalah sama, nilainya sama. Yang kedua, dan selanjutnya perubahan volume campuran itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan setelah maupun sebelum. Nilai volumenya besarnya sama. Dan yang terakhir memenuhi hukum Raoult. Jadi fraksi molnya untuk larutan ideal, fraksi molnya 0 sampai 1, delta H-nya 0, delta V-nya juga 0, dan memenuhi hukum Raoult. Nah, hukum Raoult sendiri itu berbunyi sesuatu larutan dikatakan ideal jika larutan tersebut mengikuti seluruh kisaran komposisi tadi kan. Nah, hukum Raoult sendiri itu fugasitas dari tiap komponen dalam larutan yang sama, ya, dalam larutan sama dengan hasil kali dari fugasitasnya dalam keadaan murni pada temperatur dan tekanan yang sama. Atau ini fugasitas sama dengan X kali fugasitas star. Jadi fugasitas tiap komponen itu hasil kali fugasitas dalam keadaan murni dikalikan fraksi molnya. Selanjutnya hubungan antara tekanan parsial dengan komposisi dalam larutan merupakan pendekatan dalam hal larutan yang punya komponen tekanan parsial kecil. Ini P sama dengan X kali P 0. Sementara potensial kimia didefinisikan sebagai berikut: mu I sama dengan mu I 0, potensial kimia murni ditambah RT ln X. X ini fraksi ya. Potensial kimia dari komponen murni pada tekanan dan temperatur yang sama dari larutan. Selanjutnya, fungsi Gibbs pencampuran. Nah, pada delta G mix tadi kan nRT kali XA ln XA plus XB ln XB, dimana total jumlah mol adalah Na plus Nb, mol A ditambah mol B. Nah, hal ini sama untuk dua gas sempurna, dan kesimpulannya sama ya. Jadi pendorong terjadinya pencampuran adalah naiknya entropi sistem ketika partikel-partikel bercampur. Itu entalpi dan energi dalam itu bernilai 0, sehingga tidak ada perubahan volume. Itu untuk larutan ideal. Untuk larutan non ideal pada pertemuan selanjutnya. Sekarang sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yaitu sifat yang hanya ditentukan dari jumlah zat terlarut. Jadi bukan tergantung pada jenis atau macam zat terlarut ya, hanya jumlah zat terlarutnya. Nah, yang pertama adalah kenaikan titik didih.
ya, sebelumnya untuk ciri-ciri umum sifat koligatif ini kita membuat dua asumsi. Asumsi yang pertama, zat larut tidak mudah menguap sehingga tidak memberi kontribusi pada uapnya nanti, dan asumsi yang kedua, zat larut tidak larut dalam pelarut padat. Lah, yang pertama kenaikan titik didih untuk kesetimbangan pada campuran ini antara uap larut dan pelarut di dalam larutan ya. Kesetimbangannya dicapai ketika ini mu A star sama dengan mu A, G ini gas ya, dalam bentuk gas, sama dengan potensial kimia pada larutan ditambah RT ln XA, ini fraksi mol A. Nah, sementara fungsi Gibbs penguapan ya, delta G VAP, fungsi Gibbs penguapan dari pelarut murni sama dengan delta H, sama ya, rumus umumnya kan delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, sini karena penguapan maka delta G VAP sama dengan delta H VAP minus T delta S VAP. Nah, dari sini diketahui titik ini delta T sama dengan RT kuadrat plus delta H VAP dikali fraksi mol B. Fraksi mol B itu fraksi mol komponen B ya. Nah, dari sini kenaikan titik didih atau delta T nya itu sama dengan KB kali MB, di mana KB adalah konstanta ebolioskopi pelarut, sementara MB adalah molalitas ya larutan, di mana molalitas tadi disebutkan di awal bahwasanya molalitas adalah jumlah mol terlarut per 1000 gram atau per 1 kilogram pelarut. Nah, di sini kesetimbangan heterogeneous equilibrium. Kesetimbangan heterogen itu menyangkut perhitungan kenaikan titik didih antara A dalam kondisi uap murni dan A dalam kondisi campuran. Dimana di sini A adalah pelarut ya, dan B zat terlarut yang tidak mudah menguap. Maka di sini XB fraksi mol B itu menunjukkan zat terlarut. Selanjutnya penurunan titik beku. Pada titik beku, kesetimbangan terjadi ketika potensial kimia A atau pelarut ya, dalam kedua fase itu sama. Maksudnya kedua fase itu fase sebelum dan fase ketika sudah terjadi campuran. Nah, ini mu A dalam bentuk solid sama dengan mu A dalam bentuk liquid plus RT ln XA. Hampir sama, karena di sini titik beku maka di sini delta H fus. Nah, yang terjadi adalah delta T sama dengan KF kali MB, di mana KF adalah konstanta krioskopi pelarut. Dan MB adalah molalitas larutan. Sama ya, kesetimbangan pada gambar ini disebutkan kesetimbangan heterogen yang menyangkut perhitungan dari penurunan titik beku antara A dan dalam padatan
A dalam padatan, sementara dengan A dalam bentuk larutan atau campuran. Nah, A adalah pelarut dan B adalah zat terlarut yang tidak larut dalam padatan. Yang tidak larut dalam padatan dalam bentuk A. Dan A dalam bentuk S solid ya. Nah, tadi disebutkan bahwa tetapan krioskopi dan ebulioskopi dia bernilai tetapan ya. Jadi nilainya tetap untuk benzena seperti pada tabel, KF-nya 5,12 dan KB-nya 2,53 dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya sifat koligatif larutan yang keempat adalah kelarutan. Kelarutan di sini meskipun bukan sifat koligatif yang sempurna, kelarutan zat terlarut dapat diperkirakan dengan teknik yang sama seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya ya. Nah, ketika ada zat terlarut dibiarkan dengan kontak zat pelarut dalam satu titik tertentu adalah mengalami kejenuhan. Misalkan pada air, campuran air dan gula. Ketika gula dicampur dengan air kan dia akan larut. Tapi ketika jumlah gula tersebut akan ditambahkan terus-menerus, maka dia akan mengalami kejenuhan. Nah, di sini titik jenuh atau kejenuhan ini berarti kesetimbangan. Dan pada kesetimbangan ini potensial kimia zat padat murni atau mu B dalam bentuk S dalam fasa S itu sama dengan mu B dalam bentuk larutan. Maka mu B S sama dengan mu B L plus RT ln XB. Ini kan mirip dengan persamaan sebelum-sebelumnya ya. Nah, titik awalnya sama, tapi kan tujuannya berbeda. Untuk di fasa kelarutan ini kita akan mencari ln XB atau fraksi mol B. Maka ditemukan ln XB sama dengan minus delta H fus per RT plus delta S fus per R. Nah, dari sini diketahui bahwa ln X slash B per XB sama dengan ini, dimana XB slash ini adalah fraksi mol pada temperatur T slash ini ya. Jadi ini X slash B ini sama dengan pada fraksi mol pada temperatur ini. Nah, pada gambar dijelaskan bahwa kesetimbangan berkaitan dengan perhitungan kelarutan antara padatan murni B dengan padatan B yang terlarut. Dan yang terakhir sifat koligatif kelarutan adalah tekanan osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perjalanan pelarut dalam larutan yang terpisahkan membran semi permeabel. Nah, tekanan osmosis itu tekanan yang mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Di sini P sama dengan konsentrasi B kali RT. Konsentrasi molar zat terlarut atau NP per P. Nah, di sini di gambar dijelaskan bahwasanya kesetimbangan yang terjadi pada saat tekanan osmosis P adalah antara pelarut murni A pada tekanan P pada satu sisi membran semi permeabel. Di sini membrannya dengan A sebagai komponen sempurna pada sisi lain. Terima kasih. Kalau
ada pertanyaan silakan langsung ke forum atau bisa ditanyakan dengan dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.